Selamat datang di Bijaks News Jumat 18 April 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut bahwa korupsi di dalam penegakan hukum sangat berbahaya karena bisa menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, hingga kriminalisasi. Ia mengaku pernah mengalami hal tersebut, terutama saat dirinya disiram air keras. Dalam persidangan kasus itu, hakim yang menangani perkaranya adalah Juyamto, yang kini juga tengah disorot karena kasus suap, ujarnya Rabu 16 April. Ia merasa tidak mendapatkan empati dari hakim, bahkan ia menyebut putusan yang dijatuhkan tidak logis. Ia mempertanyakan logika sang hakim dan mencoba menyampaikan argumen sederhana tentang efek air keras yang diabaikan dalam pertimbangan hukum. Saya menilai ada yang salah sejak awal dalam proses hukum tersebut dan mengaitkannya dengan dugaan keterlibatan Juyamto di kasus lain seperti kasus Tom Lembong, tegasnya. Novel menyatakan bahwa praktik korupsi di penegak hukum harus segera dibersihkan. Ia mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang mulai mengusut kasus besar seperti yang dikumpulkan oleh Zarov dengan nilai hampir 1 triliun rupiah. Ia menyebut bahwa masih banyak suap dan praktik lainnya yang belum terungkap. Kejadian ini harus dijadikan momentum untuk bersih-bersih. Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan meski Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki melakukan pengawasan terhadap sistem peradilan, ditambah dengan kehadiran jaksa, pengacara, serta media massa dan sosial. Fakta dalam catatan publik bahwa Juyamto sendiri pernah menangani kasus lainnya seperti 1. Kasus Hasto Kristianto, 2. Penyiraman air keras Novel Baswedan, 3. Kasus obstruction of Justice Ferdy Sambo, 4. Juyamto juga turut menyidangkan Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agun Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman. Informasi kesehatan, negara anggota WHO sepakat naskah perjanjian pandemi untuk cegah krisis seperti COVID-19. Fokus pada keadilan akses vaksin yang sistem berbagi data PABS Rabu 16 April. Informasi Hankam, Brigjen TNI Frega menegaskan bahwa wajib militer bisa diterapkan di Indonesia jika anggaran memadai. Saat ini pertahanan masih lewat Komcat dan bela negara sukarela, Kamis 17 April. Informasi nasional, Menteri PU cabut regulasi Satgas IKN. Kini pembangunan infrastruktur sepenuhnya ditangani oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, Kamis 17 April. Informasi luar negeri, ratusan warga Gaza Utara protes langkah kejam Hamas, serukan akhiri perang di tengah pengepungan militer Israel dan penderitaan yang terus berlangsung. Bijaks mengucapkan selamat menjalankan ibadah Jumat Agung. Sampai bertemu di informasi Bijaks berikutnya.